2026 ini kan menjadi salah satu tantangan lah ya buat kita ya. Presiden kita baru di tahun 2024 ya. 2025 udah kita laluin dan saat ini 2026. Kalau ada orang-orang bilang dulu kan katanya Indonesia gelap. Ya di 2026 ini juga kayaknya kalau kita sebagai gua karyawan biasa, lu sebagai pengusaha itu tantangannya banyak ya. Banyak. Ya meskipun sekarang ada MBG, ada Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Mungkin juga nanti akan ada Sekolah Merdeka. Itu kan salah satu unggulannya presiden ya. Nah, cuma ada beberapa review atau ada beberapa ya suara-suara riak lah bahwa di 2026 ini saatnya kita mengkencangkan ikat pinggang ya. Mengencangkan ikat pinggang. Gue mau nanya nih dok, lu kan sebagai pelaku usaha, apalagi lu udah usaha dari 2019 ya? Ya. 2019. Berarti gua dua zaman lah ya. Iya, dua periode lah ya. Zaman Jokowi. Zaman Jokowi, sekarang zaman Prabowo. Nggak tahu nih nanti 2029 kayak gimana ya. Prabowo lagi atau nggak tahu lah ya siapa ya. Nah, di 2026 ini tapi nggak tahu lah ya. Nggak tahu lah. Siapa tahu Prabowo berpihak terhadap pengusaha-pengusaha kecil gitu kan. Nah, di 2026 ini lu kan sebagai pengusaha pelaku online lah ya. Mungkin bisa dibilang mayoritas bisnis lu sekarang online kan. Online. Karena kan memang lu jual produk kesehatan lah ya. Iya. Itu gimana nih? Karena kemarin sih gue ngobrol-ngobrol sama beberapa rekan-rekan gue, partner-partner gue yang mainan online juga itu lumayan agak berat nih. Nah, lu sendiri kira-kira keguncang nggak sih secara kondisi bisnis lu itu di 2026 ini? Iya. Gini, kalau flashback ke belakang ya, gue kan usaha di tahun 2018 sampai tahun 2021 itu dapat dikatakan kita berbisnis itu ibaratnya manual. Lewat WhatsApp, Instagram. I see, ya. Ibaratnya kita tanpa melibatkan pihak ketiga lah, ya kan? Kita direct langsung lah ke customer, ke konsumen. Ibaratnya kan gini, ketika gua jual apel, ya kan? Apel harganya 5.000, ya langsung datang ke gua duitnya 5.000. Betul. Tinggal ditambahin ongkir kita hitung sendiri, ya kan? Artinya pada saat itu kita usaha tuh secara menghitung tuh lebih enak lah. Karena misalnya kita punya omset 10 juta, dapat margin berapa? Margin berapa? Pada saat itu juga bisa kita tentukan. Ya. Dipotong karyawan, dipotong packaging lah. Dan langsung kita pegang. Ya kan? Perputaran uang lebih cepat lah. Betul. Cuman memang kelemahannya adalah pada saat itu karena nggak masuk sistem, ibaratnya secara quantity kita kecil. Secara quantity kita kecil. Karena memang tidak masuk sistem orang. Yes. Masuk dan jangkauannya pun nggak terlalu besar. Ya, jangkauannya pun ya memang nggak banyak. Tapi dapat dikatakan pada saat itu secara keuangan, ya alhamdulillah sehat lah. Ya kan, kita bisa nabung, bisa bayar karyawan. Di tahun 2022, transisi tuh dari manual, ya kan, masuklah marketplace tuh, Shopee, Tokopedia, TikTok. Ini gua ya. Iya. Ya walaupun mungkin beberapa pelaku usaha lain ya di tahun 2018 udah masuk ke dunia marketplace juga. Tapi gua mulai marketplace itu di tahun 2022 lah paling mulai start lah. Enak juga. Dapat dikatakan enak. Kenapa? Jangkauan makin luas, Rod. Jangkauan makin luas. Kemudian juga biaya belanja dan lain juga terjangkau. Ya kan, modal terjangkau ibaratnya kan. Secara insight penjualan juga bagus ya. Kita tanpa mengeluarkan modal iklan, tanpa mengeluarkan ads juga tuh ibaratnya secara penjualan kita oke lah. Orang-orang tuh datang lah, ya kan? Dan beban admin juga dapat dikatakan kecil, Rod. Masih di bawah 10%. Pada saat itu ya, di 2022 ya? 2022, masih di bawah 10%. Di bawah 10% menurut gue sih, ya oke lah. Masih masuk lah. Masih masuk. Ketika dipotong pajak, dipotong admin, dipotong beban, dipotong karyawan, dan lain sebagainya masih oke lah. Nah, di tahun 2025, Rod, ya kan?
ternyata dan sekarang 2006. Menurut gua sih ya, itu mungkin ini berlaku untuk semua pengusaha. Betul. Apalagi yang main-main online. Apalagi yang main online. Ternyata ada perubahan-perubahan yang cukup bukan naik lagi, tapi menurut gue sih naiknya sangat signifikan. Contoh nih ya, beban marketplace itu, beban biaya admin itu bisa yang kita rasakan itu 17 sampai 30%. Tiap 17. item beda-beda ya. Tiap item beda-beda, tiap program beda-beda. Cuma ambillah average-nya di angka Ya 20-an up ya. 20 up lah. 20 sampai ya 20 nggak bisa sih ya. Nggak bisa bikin 20 sih. Menurut gua sih ya. Bisa sampai 25 lah. 25 ya. 25. Ya, di atas 20 lah ya. 25, di atas 20 lah, di atas 20. Ya bisa disebut bisa di atas 25 sih, Rat. Iya. Di atas 25. Apalagi kalau ada beban iklan. Iya, kayak beban gitu-gitu. retur. Oh, iya. Retur kan- Retur betul. Dulu retur kita nggak kena beban, Rat. Iya. Sekarang retur tuh maksimal 5.000. Ongkirnya dan lain-lain ya. Enggak, gini, misalnya ada orang nih COD nih, ya kan? Oh, isi ya. COD. Betul. Dulu kita COD gagal itu 0. Iya. Cuma sekarang kita biaya packing doang. Sekarang dibebankan ke Beban kita 5.000. penjual ya. Penjual. Lumayan ya. Ya kan? Dulu kita ibaratnya ruginya udahlah, berarti rugi packaging dong. Sama karyawan. Karyawan udah packing nih. Ya. Oke lah, itu bisa kita Masih ketutup lah ya. tutup karena udah yang udah di packing nggak usah dibongkar lagi. Ya. Biar di packing lagi aja. Nanti ketika ada customer baru kita tinggal ganti alamat. Gitu kan. Nah di 2025 itu beban administrasi naik, daya beli sangat menurun, kemudian juga dolar naik. Oh iya. Kita bermain di online marketplace itu tuh belanja iklan itu pakai dolar, Rod. Wah, Pakai dolar. itu ngaruh banget tuh. Ngaruh banget. Pada saat itu dolar kalau nggak salah masih di 14 sampai 15.000. Sekarang udah 18.000. 18.000. Tadi sempat hampir 19. Iya. Sekarang udah agak sedikit menguat nih. Ya, 17. Iya kan? 900. Jadi ibaratnya tuh beban-beban tadi tuh double ya. Dolar naik, marketplace naik, daya beli turun. Betul. Akhirnya kan Triple kill. triple lah ya. Iya. Ya artinya menurut gua ya, untuk pelaku usaha sekarang tuh udah ibaratnya udah nggak rugi aja itu udah luar biasa. Masih bisa nabung, masih untung, karyawan masih masih terbayar, itu luar biasa sih. Harus diapresiasi. Betul. Apalagi misalnya suatu perusahaan tuh bisa memberikan haknya kepada si karyawannya tadi. Karena gini loh, ya ketika misalnya ada suatu perusahaan mengefisiensi karyawan, itu kan sekian karyawan tadi akhirnya kan kehilangan pekerjaan, yang harusnya dia mungkin bisa membiayai keluarganya, dan sekarang tidak, ya itu kan juga akhirnya kan efek domino. Betul. Dia tidak belanja, tidak konsumtif ibaratnya, ya kan? Ekonomi nggak jalan. Ekonomi nggak jalan. Betul. Cuma, Ya kan? cuma gini dok, kan ini beberapa bisa dibilang ya rintangan lah ya buat para pengusaha ya. Yang lo lakuin sendiri untuk bisa bounce back ya istilahnya tuh, kan sebelumnya di angka sekian, terus bertahan lah, mungkin lu bilang tadi impas aja udah oke lah ya gitu. Oke, artinya jangan sampai rugi lah. Ya, berarti kan si pengusaha ini harus kreatif dong ya. Ya, Soalnya, betul. Kembali lagi, margin itu adalah salah kunci yang harus Ya, betul. gitu kan, gitu. Ya di Kalau tengah-tengah marketplace sekarang biaya adminnya besar, nggak tahu lah kenapa marketplace bisa gede banget ya. Ya. Apakah memang Dan itu berturut-turut. Iya, Nggak berhenti tiap bulan kayaknya. Gue nggak ngerti apakah ini tuntutan pemerintah, Iya. mereka dituntut untuk naikin atau nggak tahu kenapa lah. Karena dengar gue kemarin terakhir, Menteri UMKM, kan ada Menteri UMKM kan? Ya, Dia bilang katanya mau memangkas 50%. iya sih infonya. Iya kan? Cuman ada syaratnya. Iya. Entahlah, ya. Cuman gini, menurut gue ya, harusnya pemerintah itu terhadap beban-beban admin tadi itu harusnya lebih tahu. Dan naik atau turunnya itu menurut gue ya, itu harusnya kendali dari pemerintah juga. Betul. Ya kan, nggak bisa asal menaikkan, atau nggak bisa juga ya kalau turun terserah lah, karena itu akan menguntungkan pelaku usaha kan. Karena di sisi lain pun menurut gua ekosistem bisnis di Indonesia ini itu mayoritas itu masih UMKM. Roh. Mayoritas ekosistemnya tuh UMKM. belum lah mereka sampai ke melek yang buat PT atau
PKP itu masih jauh lah. Karena memang kita Iya. tuh kebanyakan bisnisnya tuh bisnis yang memang kebutuhan sehari-hari yang masih bisa Betul, ke-handle oleh UMKM. betul, gitu. betul, betul. Tapi kalau UMKM-nya sendiri nggak diliatin, Nggak diperhatiin lah agak ya. aneh ya, agak Iya, agak karena aneh gitu. sebetulnya sih menurut gua ya, yang mendongkrak ekonomi di Indonesia itu apalagi di daerah-daerah ya. Contoh di Pandeglang, daerah-daerah selain di ibu kota lah ya, ibu kota Jakarta gitu ya. Itu UMKM, Rat. Betul, betul. Ibaratnya betul. orang misalnya di penghujung Pulau Sulawesi, Papua, dimanapun berada, daerah-daerah itu kan mereka bisa menjual hasil olahannya mereka gitu loh, ya kan? Yang akhirnya tercipta tuh ekonomi tumbuh, Yes. ya nggak sih? Ya, ekonomi jalan. Ekonomi jalan, daya beli meningkat, gitu betul. kan? Tapi pada saat misalnya UMKM kurang diperhatiin, ya khawatir kan efek domino tadi, daya beli menurun. Dan itu sudah terbukti ketika kita COVID itu, kenapa kita salah satu negara yang tidak terdampak sangat parah dibandingkan dengan negara lain? Karena UMKM kita tuh banyak Ya, dan bisa menghidupi orang-orang yang ada di sini. ya gitu. betul. Justru malah mulai bermunculan ide-ide bisnis yang baru. Malahan karena UMKM itu. pada saat COVID menurut gua ya, itu transaksi pengusaha UMKM di Indonesia itu bangkit loh. Ya, Di mana sebelumnya kan ya pengusaha itu kan cenderung perusahaan besar nih, ya kan yang punya modal gede. Tapi after COVID menurut gua ya, itu banyak pengusaha-pengusaha muda baru gitu loh. yes. Iya kan? Itu ide-ide baru gitu. Dan itu memang bisa menjadi Terasa, solusi gitu. bisa jadi solusi. Akhirnya kan pelaku-pelaku usaha kecil-kecil itu tumbuh sehingga bisa menghidupi warga, minimal orang-orang sekitarnya lah. Ya, betul. Iya betul, kan? Betul. Iya nggak sih? Nah menurut lo, yang gue nanya sama lo nih Rod, ya kan? Kira-kira apa penyebab? Apakah karena perubahan kepemimpinan atau gimana? Bisa jadi. Jadi kan namanya kita ini kan perubahan dari 2000 yang sebelumnya 2 periode sama Jokowi, saat ini Prabowo. Pasti kan setiap leader baru itu punya visi yang sendiri. Visi tersendiri lah. Yang mungkin saat ini itu Pak Prabowo itu punya dengan timnya lah ya. Nggak mungkin kan Prabowo sendiri lah ya. Dengan timnya punya pemandangan yang berbeda gitu. Kan kita sudah ketahui lah saat ini dia punya MBG, punya KDMP. Koperasi Merah Putih, punya nanti itu yang akan digadang-gadang tuh Sekolah Merdeka, Iya. Sekolah Rakyat. Nah, jadi intinya tuh adalah mungkin dia ingin fokus itu membangun fundamental. Fundamental tuh artinya adalah dia menghidupi, dia memberi makan masyarakatnya, ya meskipun sebenarnya itu agak misleading kalau menurut gua, karena dia ngomongnya tuh masalah stunting. Tapi yang diberi makan anak sekolah, telat lah, itu dokter, telat lah ya itu ya. Tapi kan saat ini memang udah beranjak ke ibu hamil katanya. Ya kenapa nggak fokus ke ibu hamil aja? Nah sekolah nggak usah menurut gua. Jadi terus Koperasi Merah Putih yang penempatannya itu sangat-sangat absurd banget lah ya. Absurd ya. Absurd banget Parah. gitu. Sebenarnya kalau memang mau bikin Koperasi Merah Putih, itu mungkin kita nggak usah malu-malu lah. Kita nyontoh aja Indomaret atau Alfamart. Mereka itu selalu punya analisa yang penempatan posisinya yang oke. Mereka pakai perhitungan yang jelas, yang clear, itu mungkin bisa dicontoh gitu. Tapi kan sekarang Koperasi Merah Putih nggak tahu ada di mana gitu. Sekolah rakyat pun kita belum tahu wujudnya sampai dengan saat ini. Meskipun katanya udah ada beberapa sekolah yang udah dibangun itu. Tapi kan kita nggak tahu. Yang jelas, kalau yang gue lihat itu adalah kita terlalu boros, pemerintah kita tuh terlalu boros di satu program, yaitu MBG. Bukan berarti mengkritisi MBG ya, enggak. Gue sih kalau menurut gue MBG kalau ditata kelolanya yang oke dan pemberiannya itu adalah orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan, itu sangat bagus. Gitu. Bagus betul. Ya bukan berarti menjelekkan Indonesia Timur atau Sumatera bagian yang susah terjangkau atau Sulawesi yang belum terjangkau gitu. Kalau memang mereka membutuhkan, mungkin fokus ke area sana gitu. Jawa sih, gua pikir harusnya nggak usah. Harusnya nggak usah lah ya. Nggak usah lah Jawa lah. Ya sekarang mungkin ada beberapa orang yang mungkin tatarannya elitnya menengah ke atas itu juga mungkin daripada anak gua dapet MBG, mendingan anak gua dikasih makanan dari rumah aja gitu. Iya, betul. Tataran menengah ke atas ya. Iya. Dan sekolah-sekolah swasta mah kayaknya uang jajan mereka lebih besar dibandingkan MBG itu sendiri gitu. Belum lagi nanti makanan MBG-nya seperti apa, terus banyak rantainya itu yang memang nggak beres-beres. Nah, karena kan dari pilar MBG ini yang nyedot satu hari 1 triliun, itu budget-budget yang lain yang dahulu-dahulu kala itu bisa kepake, akhirnya ada efisiensi. Nah, efisiensi itu yang difokuskan ke MBG ini, itu nyedotnya terlalu gede. Fiskal kita kepake, dan
cadangan uang negara juga kepake, sehingga ketika ada area-area tertentu atau departemen-departemen tertentu yang membutuhkan insentif untuk menghidupkan ekonomi itu nggak bisa diberikan. Lu mungkin mulai sadar saat ini jalanan itu mulai banyak yang bolong, tapi dengan saat ini tuh belum ada perbaikan gitu. Jadi ya karena uang-uang yang biasanya di situ mengalir di situ untuk insentif itu agar bisa terselesaikan itu kesedot ke MBG menurut gua ya. Cuman kembali lagi ya, mungkin mereka punya pemikiran yang lain. Cuma kalau dilihat sampai dengan saat ini, kita belum melihat efek positif yang memang benar-benar terjadi gitu. Setuju gua. Menurut gua. Jadi gini ya, menurut gua ya, kalau sudut pandang gua Rod ya, MBG itu kan sekarang jadi prioritas utama ya kan, dengan anggaran terbesar nomor 1 dibandingkan dengan anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, anggaran infrastruktur gitu kan, nomor 1. Akhirnya kan yang benar lu bilang tadi, beban negara itu akhirnya fokus ke satu program tadi kan. Nah sebetulnya dulu ya yang gua dengar dari orang-orang yang memang buka SPPG ya, buka kan, buka dapur lah. Tujuannya bagus katanya ya, karena untuk menghidupkan ekonomi di daerah nih. Misal gini, lu buka SPPG Rod, ya kan? Lu beli berasnya dari petani, beli jeruknya dari petani, beli ikannya dari nelayan. Tapi kan pada kenyataannya tetap aja supply tersebut tuh dari pemain besar juga. Karena memang secara pertanian juga kita kan belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut, Rod. Sedangkan kan MBG tadi ya hari per hari itu kan mutlak dong, ya kan? Misalnya sehari harus bikin 10.000 ompreng, ya kan? Petani kita belum sanggup dong untuk memenuhi tadi. Sebetulnya kalau memang tujuan utamanya untuk menghidupi ekonomi di daerah tersebut, keren, Rod. Ya. Karena misalnya nanti hasil bumi kita naik, pisangnya nanti ada nilainya, telur. Kemarin gua telur dengar dari petani sekitar juga, katanya harga telur murah, Rod. Turun. Iya, betul. Iya kan? Karena banjir. Iya, karena banjir telurnya. Jadi sebetulnya bingung juga ya. Harusnya kalau memang tujuan utamanya untuk menghidupkan ekonomi di daerah, itu keren banget sih. Tapi ya ternyata tidak semudah untuk merealisasikannya kan. Jadi menurut gua ya, harusnya sih menurut gua ya Prabowo itu dan jajarannya itu harusnya bikin berjenjang gitu loh, Rod. Ya. Artinya gini, misalnya di daerah 3T ya? 3T, ya kan? Di daerah 3T, bikin dulu misalnya sekian ratus gitu kan, nggak langsung sekian ribu gitu loh. Nanti dikaji dulu gitu loh. Ini nanti fraudnya di mana? Kemudian ada jadi belajar dari yang kecil dulu gitu loh. Contoh pilot project lah, pilot project. Iya, contoh gue pengusaha nih. Ketika gue mau bikin project baru, otomatis produk tersebut tuh harus kita tes dulu dong. Iya kan? Di kelompok kecil nih misalnya. Atau di individu dulu, oke, masuk ke kelompok kecil. Kelompok kecil oke, boleh tuh kita naik ke duplikat terus dan seterusnya kan. Jadi ya harusnya sistem begitu gitu loh. Ini setahun langsung bikin sekian ratus ribu. Makanya sepeda listrik aja kemarin, motor listrik ya. Sayang banget loh, Rod. Ya gue sih ngelihatnya entah ini di balik itu ada apa ya. Cuma gue ngelihatnya masih by proyek terus. Pemerintah kita ini masih melihat sesuatu itu by proyek gitu. By project betul. Lah. By project. Jadi ya agak-agak berat lah, kayak misalnya pengadaan tablet, pengadaan kaos kaki. Tusuk gigi ada nggak sih? Nggak ya? Ada kayaknya. Ompreng, terus. Iya. Kalau KDMP itu truk. Jadi semua tuh masih by proyek gitu. Iya. Padahal kalau kita mau bener-bener mau mengefisienkan
apa yang ada, mungkin KUD itu dijalanin lagi, disuntik dengan insentif, itu akan lebih efektif dibandingkan kita create baru. Sekolah pun sama. Kenapa sekolah-sekolah tidak perbaiki sekolah yang ada, baik itu sistemnya, honornya diangkat jadi pegawai, baik itu guru-gurunya, baik itu kenapa harus membuat sekolah rakyat tersendiri gitu, kenapa harus membuat eksklusif gitu, padahal kita udah punya secara dasar itu sekolah dasar yang sebegitu banyaknya yang butuh perhatian juga. Jadi kayak masih by project aja lah ya. Gua nggak ngerti di dalamnya itu nanti akan ada seperti apa, lebih ke arah sana sih Dok. Jadi kelihatannya, tapi ini kan kita sudut pandangnya POV-nya dari luar ya, dari luar kita ya, nggak tahu yang di dalam itu seperti apa gitu. Dan kita bukan berarti kita nggak setuju MBG, tidak. Cuman dengan adanya MBG ini, sepertinya ekonomi kita tuh agak sulit jalan dan bidang-bidang yang lain yang harusnya butuh insentif itu nggak kebagian gitu. Yang itu sebenarnya lebih urgent dibandingkan dengan MBG ini yang satu hari 1 triliun gitu. 1 triliun sehari ya, 1000 M berarti ya? Iya 1000 M. 1 triliun kan selama 1 tahun 320 triliun kan. Oh iya. Ya anggaplah satu hari 1 triliun. Kurang lebih lah. Gitu sih Dok. Oke. Nah lu sendiri sebagai pengusaha, harapan lu nanti di 2026 ini ya kan presidennya masih Prabowo. Kebijakannya pun mungkin hampir mirip-mirip gitu. Jadi oke. Kalau harapan lu di 2026 ini ya karena kan kembali lagi pengusaha itu multiple effect-nya itu adalah bisa menghidupi atau membuat kesejahteraan untuk orang lain gitu dengan cara mempekerjakan karyawan gitu. Kalau dari gua ya sebagai pelaku usaha ya semoga sih pemerintah kita itu berpihak ke UMKM lah, Rod. Ya contoh misalnya nih, hal kecil bisa mengurangi beban marketplace. Ya. Sebetulnya Prabowo kemarin udah berhasil tuh menurunkan beban adminnya Gojek. Ya. Jadi cuma 8%. Nah, yang sebetulnya hampir 20-an itu. Iya, sebetulnya kalau misalnya pemerintah kita bisa menurunkan seperti Gojek itu keren sih. Ya kan? Kemudian juga mungkin pemerintah kita juga bisa lebih memperhatikan para pegawainya kali ya. Bukan pegawai yang besar-besar ya. Karena menurut gue ya, pegawai itu termasuk yang ASN lah ASN ya. ASN itu termasuknya yang bisa menggerakkan roda perekonomian juga, Rod. Betul. Karena dia kan merata kan. Seluruh Indonesia tuh tersebar. Cuman kan dia juga lu udah tahu sendiri lah, ya kan? Lu istri lu pegawai kan? Pegawai. Ya kan? ASN. Yang mungkin dulu tunjangan-tunjangannya gede, sekarang kan pada menciut nih. Ya kan? Budget penelitiannya aja berkurang. Budget-budgetnya karena efisiensi tadi kan. Ya mungkin bisa ngembalikan ke yang dulu, itu bisa membantu sih. Gampang lah, kita nggak perlu dibantu secara langsung lah. UMKM nggak perlu dibantu secara langsung, Rod. Tapi dengan sistem yang mendukung dengan beban-bebannya tadi misalnya pajak nih, ada pajak khusus nih buat UMKM nih. Jangan dipukul rata 22%. Iya kan? Karena dari segi pendapatan juga kita kan ibaratnya sangat tidak stabil. Sebetulnya udah oke lah pajak UMKM 0,5% kayak dulu gitu loh. Ya semoga sih itu masih bisa dipertimbangkan lah. Benar-benar nggak dipukul rata untuk semua pengusaha. Karena memang tujuan pemerintah itu kan membuat regulasi ya, yang memudahkan lah atau memberikan keleluasaan yang lebih suportif lah untuk para UMKM ini ya gitu ya. Nah itu paling dari gua. Itu aja paling ya. Nanti kita ketemu lagi di bahas yang lainnya. Oke.